Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yolanda. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Negeri Padang dengan jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah dengan program studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu resensi terhadap dua buku. Buku pertama yang berjudul Demokrasi Damai Era Digital. Buku yang kedua berjudul Yuk Jadi Gamers Cerdas, Berbagi Informasi Melalui Literasi. Sebelum saya memberikan resensi terhadap dua buku tersebut, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu resensi dan apa itu literasi. Literasi digital adalah pengetahuan atau kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dalam memanfaatkan secara tepat, bijak, cerdas, cermat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Literasi digital juga merupakan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk mengkomunikasikan informasi dengan kecakapan kognitif dan teknikal. Sedangkan resensi itu sendiri merupakan suatu penilaian terhadap karya yang dapat dinilai berupa buku, karya seni film, dan drama. Resensi buku pertama ini menjelaskan bahwa perkembangan teknologi membawa perubahan di berbagai lapisan kehidupan masyarakat. Yang paling kentara ialah cara kita berinteraksi kepada individu lain dan berpendapat. Sayangnya masyarakat yang masih belum seluruhnya dewasa memanfaatkan internet sehingga konten negatif tersebar dalam berbagai bentuk. Hoax menjadi hal yang paling penting, yang paling sering ditemui dan berdaya rusak tinggi. Penanganan konten tersebut negatif terus diupayakan melalui ragam pendekatan. Salah satunya melalui penerbitan buku bertajuk Demokrasi Damai Era Digital yang disusun dari 34 penulis dari perwakilan 101 mitra pendukung Gerakan Nasional Literasi Digital GNLD Aksi Berkreasi. Buku ini diterbitkan pada tahun 2019 dengan tebal halaman 252 halaman. Buku ini terbagi ke dalam 5 tema besar: 1. Anak muda, kedua jurnalisme digital, yang ketiga ranah domestik, yang keempat perihal demokrasi, yang kelima media sosial. Perubahan teknologi digital membuat fotografi tidak lagi mahal dan mampu diakses oleh semua lapisan masyarakat melalui smartphone berteknologi tinggi. Masyarakat sudah bisa melakukan aktivitas fotografi. Foto sebagai sebuah karya seni tidak berlaku lagi di media sosial karena tidak lagi menjadi barang bukti, namun sudah menjadi salinan yang dapat dibagikan. Tidak ada lagi hak eksklusif atas kepemilikan sebuah foto dalam media sosial, karena setiap pengguna sosial media di dunia maya bisa bebas mengambil, membagikan, melakukan manipulasi tanpa izin. Inilah titik di mana foto hoax itu lahir. Foto hoax bisa diartikan sebagai sajian visual yang berisi informasi yang tidak benar serta tidak bisa dipertanggungjawabkan secara moral. Dunia maya dan media sosial akan selalu melahirkan jejak digital. Foto hoax merupakan sisi gelap dari jejak digital. Oleh karena itu, literasi visual menjadi hal yang sangat krusial agar foto hoax tidak menjadi konsumsi yang bersifat banal. Sudah saatnya generasi milenial ini tidak meremehkan kekuatan sebuah visual, karena sudah banyak kekeluhan yang berasal dari foto hoax yang tidak masuk akal. Jagalah demokrasi ini dengan literasi visual agar tidak terjadi konflik horizontal. Kehidupan demokrasi di Indonesia selalu mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Namun persoalan klasik ini tidak bisa kita hilangkan begitu saja. Meskipun perkembangan teknologi seharusnya mengiringi situasi demokrasi yang positif. Karena itu menjadi tugas bersama dari berbagai kalangan untuk menyebarkan informasi yang bersifat positif dengan membangun iklim yang komunikasi yang baik, membiasakan berdiskusi serta mendengarkan pendapat orang lain dan berempati dengan perasaan merupakan contoh kecil demokrasi yang sejatinya dapat diterapkan dalam keluarga, karena setiap zaman memiliki tantangannya masing-masing.
Maka dengan pembiasaan positif seperti memberikan rasa saling menghargai dalam keluarga, diharapkan dapat menjadi bekal kepada anak untuk saling menghargai dalam ruang lingkup yang sangat besar, seperti di masyarakat luas dan jagat digital media sosial. Satu hal yang perlu kita refleksikan bersama adalah jangan lupa untuk mencari kedamaian di tengah hiruk pikuk demokrasi di zaman 4.0 ini. Dan jangan pernah dikendalikan oleh teknologi. Kita justru harus bertanggung jawab mengendalikan teknologi. Kendalikanlah teknologi dengan kepala pengetahuan, dengan hati kemauan, dengan tangan keterampilan. Diharapkan keluarga bisa membangun budaya demokrasi yang sehat di era digital. Baiklah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihan buku ini bisa menyampaikan maksudnya dengan sangat santai dan mudah dimengerti. Buku ini juga memberikan penjelasan atau pelajaran bagi anak muda, masyarakat maupun keluarga tentang berdemokrasi dengan damai dan akal sehat dan bertanggung jawab dalam mengendalikan teknologi. Kekurangan buku ini, mungkin menurut saya kekurangan pada buku ini kurang memberikan ilustrasi yang menarik, hanya memberikan penjelasannya saja, dan terdapat beberapa artikel yang kurang lengkap dengan penjelasannya. Resensi buku kedua. Buku kedua ini berjudul Yuk Jadi Gamer Cerdas, Berbagi Informasi Melalui Literasi. Baiklah, saya akan menjelaskan isi dari buku ini, yaitu perkembangan pengguna di internet di Indonesia itu termasuk sangat cepat. Pada tahun 2017, pengguna internet diperkirakan 50% dari 262 juta penduduk Indonesia atau sekitar 153,3 juta jiwa. Terdapat kenaikan sekitar 20 juta jiwa dari tahun sebelumnya yang berjumlah sekitar 132,7 juta jiwa. Berdasarkan usia pengguna di Indonesia, pengguna dalam kategori 19 tahun sampai 34 tahun adalah sekitar 49,52%, usia 13 sampai 18 tahun adalah 16,68%, dan usia 35 sampai 54 tahun adalah sekitar 29,55%. Itu menurut APCI 2017. Dengan demikian, penduduk berusia muda adalah pengguna terbesar dari media baru. Data ini semakin menunjukkan arti penting literasi digital bagi penduduk berusia muda. Walau begitu, penduduk yang dikategorikan berusia dewasa juga tidak bisa dinafikan sebagai pengguna karena pengaruhnya pada anak-anak mereka dan penduduk berusia muda di tempat tinggal masing-masing. Literasi digital seperti halnya literasi media memiliki 3 elemen menurut Potar 2004 atau Potar 2014. Elemen pertama adalah kompetensi atau kecakapan yang mesti dimiliki oleh individu ketika mengakses media baru. Kecakapan ini adalah unsur utama dan terpenting dari ketiga elemen ini. Elemen kedua yaitu adalah lokus personal, yaitu individu yang berinteraksi dengan individu lain. Pada titik ini, konsekuensi sosial dan literasi digital menjadi sangat penting. Literasi digital berguna ketika individu memerlukannya. Misalnya literasi game daring yang akan lebih berguna untuk para remaja yang mengakses game daring. Elemen ketiga adalah struktur pengetahuan. Literasi digital pada akhirnya menjadikan individu memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai informasi dan dunia sosial yang dijalaninya. 10 tahapan kompetensi literasi digital Japeldi, yaitu 1. Kompetensi pertama ialah mengakses mengacu pada serangkaian keterampilan teknis yang diperlukan bagi seorang individu ketika berinteraksi dengan media baru. Yang kedua itu kompetensi menyeleksi. Menyeleksi di sini mengacu untuk memilih atau memilah informasi yang didapatkannya dari media baru. Individu yang menguasai kompetensi ini akan membuang informasi yang tidak diperlukan atau informasi yang tidak benar. Kompetensi ketiga adalah memahami. Maksudnya memahami ini mengacu pada kemampuan individu untuk memahami dari konten di media baru pada tingkat literal. Kompetensi keempat yaitu menganalisis. Menganalisis ini mengacu pada kemampuan individu untuk mendekonstruksikan konten di media baru. Selanjutnya yang kelima yaitu kompetensi yang memverifikasi, mengacu pada
kemampuan individu untuk mengkombinasikan konten di media baru dengan mengintegrasikan sudut pandang mereka sendiri untuk merekonstruksi pesan media. Selanjutnya itu mengevaluasi. Mengevaluasi di sini merupakan kompetensi yang keenam, di mana kecakap ini mencakup kemampuan individu untuk mempertanyakan, mengkritik, menguji kredibilitas konten di media baru. Yang ketujuh, mendistribusikan di sini berkaitan dengan kemampuan individu untuk menyebarluaskan informasi yang ada di tangan mereka. Baiklah, selanjutnya kompetensi ke-8 adalah memproduksi. Kecakapan ini melibatkan kemampuan untuk menduplikasi sebagian atau seluruhnya konten. Selanjutnya kompetensi ke-9 adalah berpartisipasi. Kecakap ini dekat dengan budaya partisipatif yang mengacu pada kemampuan untuk melibatkan secara interaktif dan kritis dalam lingkungan media baru. Yang ke-10 itu atau yang terakhir adalah berkolaborasi. Maksudnya di sini mengacu pada kemampuan untuk membuat konten di media baru, terutama berkaitan dengan pemahaman kritis dan mengacu pada nilai sosial, budaya, dan masalah ideologi. Baiklah, dapat saya simpulkan dari 10 kompetensi literasi digital Japelidi ini adalah pada tahapan ini berisi beragam informasi dan tips bagi gamers yang secara langsung terpapar dan kontinu dalam bermain game melalui gadget mereka. Informasi diantaranya berisi mulai dari cara menyikapi gamers remaja yang mengakses dan menyeleksi permainan, menganalisis konten permainan, memahami logika game gratis tapi berbayar, sampai pada berpartisipasi, berkolaborasi dengan para gamers remaja untuk ikut meliterasikan lingkungan sekitarnya. Baiklah, saya akan masuk kepada kelebihan dan kekurangan dari buku yang berjudul Yuk Jadi Gamers Cerdas, Berbagi Informasi Melalui Literasi. Kelebihannya itu adalah dari buku ini memberikan desain yang sangat menarik dan penjelasan beserta ilustrasi yang membuat para pembaca tidak bosan. Di dalam buku ini juga mendapatkan beragam informasi dan tips bagi gamers remaja. Buku ini juga mudah dibaca dan dipahami, juga memberikan inspirasi bagi pembacanya untuk menjadi bagian dari penggiat literasi digital. Kekurangan dari buku ini mungkin sedikit saja, yaitu dari covernya. Covernya ini tidak mengajak dengan judul Yuk Jadi Gamers Cerdas. Itu kan mengajak seseorang, tapi dari covernya itu tidak memberikan ajakan kepada pembacanya menjadi gamers cerdas. Menurut saya sih itu. Dan sedikit lagi, istilah-istilah di dalam buku itu terdapat bacaan di halaman per halaman yang saya baca itu istilah-istilah yang tidak saya mengerti di dalam gamers. Jadi itu saja. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan video ini dapat mengerti hasil resensi saya ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.